Ada sebuah cerita yang menceritakan seorang laki-laki bernama Pak Baragan. Ia mempunyai seorang istri yang bernama Mak Baragan. Ia mempunyai seorang anak bernama Si Beragan. Tiap-tiap hari, Pak Beragan bekerja ke sawah dan istrinya berjualan. "Mari Bu beli." Pada suatu malam, berkatalah Beragan pada anaknya, "Nak, besok ayah akan bekerja ke sawah. Kamu membawa sapi. Bangunlah agak pagi, dan ayah akan membawa alat-alat." "Baik ya," jawab anaknya. Diceritakan besok paginya, anaknya bangun agak siang, dan ayahnya bangun lebih dahulu. Lalu ia berangkat ke sawah membawa alat-alat pertanian. Alat-alatnya itu dibawa sekali karena sawah-sawahnya agak jauh dari rumahnya. Alat-alat itu 2 kali dibawanya, pastilah ia akan kesiangan. Sesampainya ia di sawah, ditaruhlah alat-alat itu. Di sana, ia menemukan seekor ikan julit. Ikan itu bekas kena racun. Itulah sebabnya ia ada di depan gua. Kemudian ikan itu ditangkapnya. Besarnya kira-kira sebesar lengan Pak Baragan. Pak Baragan sangat gembira hatinya. Karena baru sekali ini ia mendapatkan ikan julit sebesar itu. Lalu ia melihat apakah anaknya sudah datang. Oleh karenanya, anaknya belum datang juga, lalu ia berpikir dalam hati, "Baiknya ikan ini akan kubawa pulang saja." Ia pun berangkat sambil membuat upadaya. Sampailah ia ke rumahnya, lalu ia berteriak memanggil istrinya, "Mak, Mak." "Saya, Pak. Mengapa kembali?" Demikian kata istrinya. "Anak kita mana? Apakah ia sudah ke sawah?" "Ia sudah berangkat tadi pagi ke sawah." "Wah, kalau demikian mungkin jalan ke timur. Sini dulu mah sebentar." Lalu datanglah istrinya. Oleh karena Pak Beragan memang orang yang loba, lalu ia menceritakan bagaimana ia menangkap ikan itu. "Begini Bune, tadi sewaktu saya tangkap ikan ini, sudah 2 kali saya pegang. Lalu ia lepas lagi dan masuk ke guanya. Pada waktu itulah saya salah ngomong. Ya, semoga bisa saya tangkap ikan ini. Saya berjanji akan nimbung dan jadikan dengan bambu muda serta bumbu rajang. Ditambah minyak agar kisomani dengan nasi 1 eceng dan congkel tua yang baru turun. Semua itu akan saya aturkan pada Dewa Goa. Layu Banu tak balas diminta oleh siapapun. Akan saya makan sendiri. Demikianlah perjanjian saya, dan janganlah bumi menolak agar saya tidak disalahkan dewa." Istrinya menurut saja. Lalu ia masak ikan itu seperti apa yang dikatakan oleh suaminya. Setelah itu Pak Beragan kembali ke sawah. Sesampainya di sana, mulailah ia bekerja. Anaknya sudah sampai di sana dan disuruh membantu bekerja. Setelah selesai bekerja, lalu berkatalah ayahnya, "Wayan, pulanglah kamu duluan. Bawa sapinya dan teruskan memandikannya. Ayah belakangan saja bawa alat-alat sambil membersihkannya. Dan kamu di rumah lalu makan. Suruh ibumu cepetan membawa bekal. Ayah akan makan di sawah. Layuban itu akan ayah makan karena ayah salah ngomong. Akan ayah makan sendiri. Tidak boleh ayah bagikan pada siapa-siapa." Oleh demikian kata ayahnya. Lalu pulanglah Wayan Baragan sambil menggiring sapi, kemudian dimandikan.
Ibu, cepetan ke sawah. Bawa bekal sesajen yang disuruh ayah. Saya disuruh makan di rumah. Wayan, benarkah ayahmu berkata demikian? Apa karena itu hanya upadaya ayahmu agar bisa makan sendiri? Soal itu aku tidak tahu, Bu. Entah bagaimana itu urusan ayah. Dan sewaktu ayah menangkap ikan itu, saya tidak tahu. Oleh karena itu, ibunya diam saja. Lalu ia berangkat membawa nasi, ikan julit, dan 1 tongkol. Kemudian ia berkata pada anaknya, "Sehabis makan, sebelum ibu datang, rumah jangan ditinggal dulu." Lalu berangkatlah ke sawah. Sesampainya di sawah, ibu Bragan berkata pada suaminya, "Ini Pak, sudah selesai." "Oh, baik-baik, bawalah ke sini." "Ya, pulanglah Bu, nanti saya yang bawa tempat nasi ini." Sang istri pun pulang. Di sini Pak Bragan melihat-lihat apakah ada orang. Untungnya tidak ada siapa-siapa. Lalu ia mencari tempat untuk makan. Lagi pula tempat itu kelihatannya sangat sejuk. Namun Pak Bragan tidak tahu kalau diketahui oleh istrinya. Dalam hati ia berkata, "Sebenarnya kamu tidak maturan. Sengaja kamu berbuat demikian agar tidak diminta oleh anaknya." Pak Bragan mulai membuka nasinya. Karena ikan itu berbusa dengan minyak, ditaruh pada bambu muda dan diseraplah minyaknya oleh bambu itu. Ia segera turun ke tengah sungai, tapi malang. Terpijaknya batu yang sangat licin sehingga ia jatuh dan pakaiannya menjadi basah. Kemudian ia bangun kembali, dikejarnya ikan itu. Sampai jauh, ia berlari. Setelah agak jauh, tanpa diketahuinya, datanglah 2 ekor anak anjing ke atas batu. Kemudian, ia mengambil sebuah batu dan melemparkan batu tersebut ke anjing-anjing itu. Naasnya, batu itu malah mengenai nasi Pak Bragan. Habislah nasi Pak Bragan. Nasinya sudah habis dimakan anjing. Dan semua itu dilihat oleh istrinya. Lalu ia turun sambil menunjuk-nunjuk Pak Bragan dengan tangan kirinya. Begini tingkah orang loba. Pintar kamu membuat upaya agar bisa makan sendiri. Sekarang begini, lihat. Ikan habis hanyut, nasi habis dimakan anjing. Maksudmu melempar anjing, namun malah kena nasimu. Beginilah perbuatan buruk yang akan kau temui. Pak Bragan pun menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dari kisah ini, kita dapat belajar bahwa keserakahan dapat menyebabkan malapetaka. Sebagai manusia, kita harus ingat bahwa kita tidak hidup sendirian. Kita juga harus berbagi dan saling tolong-menolong, entah itu dengan teman, keluarga, dan manusia yang lainnya. Walaupun sebenarnya keserakahan adalah salah satu yang membentuk jati diri kita, namun kita harus ingat bahwa keserakahan tidak boleh mendominasi pikiran kita. Keserakahan bukanlah hal yang buruk jika dilakukan sesuai dengan porsinya. Demikianlah cerita ini. Semoga kita selalu ingat dan selalu mengamalkan ajaran-ajaran kebenaran dalam hidup kita.